Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mungkin membuat Anda mual. Film yang berjudul Claypot Curry Killers ini dirilis pada tahun 2011. Alangkah baiknya saya sarankan Anda untuk tidak menonton video ini saat makan, demi berjaga-jaga dari rasa mual, kecuali kalau kalian emang kuat. Dan juga saya tidak lupa mendoakan kalian agar kalian selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami ya. Kisah diawali di sebuah tempat makan kaki lima yang menjual kari sapi. Tampak seorang wanita tua bernama Nyonya Chu ditemani anak gadisnya yang berkaki pincang, Siu. Mereka berdua tampak sedang melayani dua orang pembeli. Dikisahkan Nyonya Chu ini memiliki seorang suami yang kasar, pemabuk, dan penjudi. Nyonya Chu ini memiliki 3 orang putri. Anak pertama Sisi, kedua Siu, dan anak bungsu Si Mei. Setelah membereskan barang dagangannya, mereka pun pulang ke rumah. Ternyata saat di rumah, Nyonya Chu melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Tampak sang suami sedang mengenjot anak mereka sendiri yang bernama Sisi. Sang suami pun malah marah lalu memukuli dan menendang Nyonya Chu. Lalu saat sang suami sedang asik memukuli Nyonya Chu, tiba-tiba Sisi menusuk ayahnya dari belakang, dilanjutkan oleh Nyonya Chu yang menusuknya berkali-kali karena sudah muak dengan suaminya. Setelah sang suami tewas, akhirnya dia dibawa ke dapur untuk dipotong-potong. Dan inilah Claypot Curry Killers. Hari berikutnya, tampak di kedainya Nyonya Chu terlihat menjadi ramai pelanggan. Seorang pelanggannya pun berkata kari sapinya menjadi semakin enak. Rahasia itu semua ya seperti adegan yang kalian lihat sebelumnya, kari sapi yang dicampur daging sang suami. Yummy. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menagih utang sang suami yang lumayan besar. Nona Chu berjanji akan melunasinya dalam 2 hari lagi. Karena melihat dan mencium aroma enak pada karinya, sang pria itu pun memesan 1 mangkok kari sapi untuk dimakan. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Sekarang Nona Chu telah memiliki restoran kari yang cukup besar. Kari milik Nyonya Chu ini memiliki rasa yang luar biasa dan sangat nikmat. Maka tak heran jika restoran kari Nyonya Chu ini sangat ramai pelanggan. Bukan hanya itu saja, ketiga putri Nyonya Chu pun telah tumbuh menjadi wanita-wanita cantik. Ada Sisi, Siu, dan Si Mei. Bahkan karena usahanya laris, sang anak bungsu Si Mei berhasil masuk ke universitas ternama. Sementara Sisi dan Siu membantunya di restoran. Banyak orang yang penasaran dengan bumbu kari masakan Nyonya Chu ini. Salah satunya adalah juru masak acara TV kuliner dan agak melambai yang bernama Chef Zhou. Dia pun mendatangi restoran Nyonya Chu didampingi 2 asistennya, yaitu Michael dan Martin. Dia mengajak Nyonya Chu untuk bekerja sama dengannya, di mana restoran kari Nyonya Chu akan dipromosikan di TV secara gratis, asalkan dia memberitahu resep rahasia karinya. Dan Nyonya Chu pun jelas menolak tawaran itu. Di sisi lain ada Siu yang mengantarkan Sisi ke suatu restoran mewah untuk bertemu pada seorang pria kaya. Ternyata Sisi merayunya dan membawanya ke dalam rumah. Sang pria yang tergiur dengan Sisi tampak bersemangat mengikutinya. Di sana Sisi menggiring sang pria ke kamar dan mengajak sang pria untuk bercocok tanam. Sang pria yang tidak sabar langsung bersiap melaksanakan aksinya. Tapi tiba-tiba datanglah Siu dari belakang menyetrum pria itu dan dia pun akhirnya pingsan. Nah, selanjutnya kalian tahu kan apa yang bakal dilakuin ke pria itu? Keesokan harinya di tempat kuliah, Si Mei didekati oleh cowok culun yang bernama Kenny. Dengan jurus kata-kata dan gombalannya seperti fuckboy, dia pun berhasil meluluhkan hati Si Mei. Di lain tempat, Chef Zhao yang penasaran dengan resep karinya Nyonya Chu itu mengutus Martin untuk bernegosiasi ulang dengan Nyonya Chu. Nyonya Chu yang kesal dengan tingkah laku Martin menugaskan Sisi untuk membereskan Martin. Singkat cerita, Siu pun mengantarkan Sisi ke diskotik untuk menemui Martin. Martin tampak tergoda karena goyangan seksi Sisi di diskotik. Sementara itu Siu yang menunggu tampak tertarik dengan mainan yang dibawa mamang-mamang berbahasa Melayu. Siu lalu mendatanginya dan tampak senang memegang mainan kucing-kucingan. Sementara itu tampak seorang pria memotret Siu dengan kameranya. Tak lama kemudian 2 orang jamet mengganggu Siu.
Akhirnya sang pemotret itu pun datang dan mengusir dua jamet itu. Dasar jamet. Ia pun mengenalkan diri sebagai Dr. Zhang. Xiu tampak berterima kasih dan terlihat dia menyukai Dr. Zhang. Sementara itu Sisi dengan sukses membawa Martin ke rumahnya. Di sana mereka berdua tampak menikmati Amer di sofa. Kemudian mereka pun lanjut ke dalam kamar. Ternyata Martin adalah seorang yang suka BDSM. Ia pun menampar Sisi dan mengikat tangannya. Kemudian ia bersiap untuk melakukan aksi bercocok tanam kepada Sisi yang dalam posisi terikat. Tak lama kemudian obat bius yang telah dicampur ke Amer Martin telah bekerja. Martin pun jatuh dan akhirnya tak sadarkan diri. Lalu Martin yang sadarkan diri mendapati dirinya telah terikat di atas meja operasi. Tampak Sisi yang menyimpan dendam mendatanginya. Martin tampak panik ketika ia melihat sebuah akuarium yang berisi potongan tangan-tangan manusia. Ia pun makin panik ketika melihat Sisi mendorong meja besi yang di atasnya berisi pisau-pisau operasi dengan alat-alat penyiksa. Ya, telurnya dipukul dengan palu daging dan akhirnya Sisi pun lalu menangis di samping Nyonya Chu. Tampak Sisi menyesal karena kecanduan untuk membunuh dan tidak bisa berhenti. Nyonya Chu pun hanya bisa diam dan tersenyum dingin sembari berusaha menenangkan Sisi. Di sisi lain, Si Mei terpesona dengan ketampanan dan tingkah laku Kenny. Tanpa Si Mei sadari, ternyata Kenny adalah pria fuckboy. Dengan mulusnya, Kenny berhasil mengajak Si Mei bolos kuliah dan pergi berdua ke tempat karaoke. Ternyata di tempat karaoke ini, Kenny berencana melakukan hal buruk kepada Si Mei. Ia mencampurkan obat bius ke minuman Si Mei dan Si Mei pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Si Mei mendapati dirinya telah telanjang. Selama Si Mei tak sadarkan diri, ternyata Kenny merekam tubuh polos Si Mei di handphonenya. Kenny pun mengancam akan menyebarkan rekaman dan fotonya bila Si Mei tidak memberinya uang secara berkala. Si Mei pun hanya menangis dan menyesal, tetapi itu semua sudah terlambat. Dikisahkan dua debt collector kejam, yaitu Tony Wong dan Tiger Wong. Dengan kelihayan bela dirinya, Tiger berhasil melumpuhkan orang-orang yang berhutang dengan mereka. Tony dan Tiger ini ternyata adalah kenalan Chef Zhao. Chef Zhao yang penasaran dengan resep kari Nyonya Chu itu menugaskan Tony dan Tiger untuk memaksa Nyonya Chu memberikan resep rahasianya. Tony dan Tiger pun langsung mendatangi restoran Nyonya Chu di malam harinya. Mereka bertemu dengan Sisi dan Xiu yang sedang membereskan karena akan tutup. Mereka pun langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. Karena Sisi dan Xiu menolak memberitahu, Tony dan Tiger pun melakukan tindakan kekerasan pada Sisi dan Xiu. Lalu tiba-tiba karena insiden Tony dan Tiger ini, Xiu pun mengalami luka. Ia pun lalu datang ke klinik praktek Dr. Zhang untuk berobat. Hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Keesokan harinya, Kenny mendatangi restoran Nyonya Chu dan memaksa Si Mei untuk memberikan uang dengan ancaman penyebaran foto dan video. Setelah Kenny pergi, Sisi yang melihat kejadian tadi menginterogasi Si Mei. Ia pun akhirnya menceritakan semuanya. Chef Zhao yang masih penasaran dengan resep kari dan bingung karena lama tidak bertemu dengan Martin, akhirnya dia pun memutuskan untuk turun tangan sendiri ke restoran Nyonya Chu. Kali ini dia mengancam Nyonya Chu bila Nyonya Chu tidak mau memberikan resep kari istimewanya, maka Chef Zhao akan merekayasa agar restoran Nyonya Chu tampak menjual restoran berbahaya, hingga akhirnya dilarang oleh dinas kesehatan. Nyonya Chu yang terdesak akhirnya mengiyakan tindakan Chef Zhao untuk memberitahu resep rahasia dalam 2 hari ke depan dalam jamuan makan malam di rumah Nyonya Chu. Singkat cerita, jamuan malam pun tiba. Mereka dengan senang hati datang ke rumah Nyonya Chu. Ternyata di sana telah hadir Kenny dan Dr. Zhang yang telah diundang oleh Nyonya Chu untuk jamuan ini. Xiu merasa takut dan berusaha memperingatkan Dr. Zhang untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka pun disuguhkan banyak makanan lezat. Mereka juga disuguhkan amer berkualitas. Sampai akhirnya disajikan hidangan penutup yang masih ditutupi dengan tudung besi. Nyonya Chu pun mengumumkan pada semua orang, khususnya Chef Zhao, mengenai rahasia resep karinya. Nyonya Chu pun berkata, "Aku harus membuat kari yang istimewa agar bisa menghidupi anak-anakku. Itulah rahasia kari istimewaku."
kari daging manusia. Ternyata dalam amer yang mereka minum telah dicampur oleh obat hilang kesadaran. Korban pertama adalah asisten chef Zhao yang ditusuk oleh Sisi. Kenny yang berusaha melarikan diri sempoyongan dan terjatuh. Di ruang operasi, Siyu masih memohon kepada ibunya agar melepaskan Dr. Zhang karena dia orang yang baik. Namun Nona Chu dengan dingin menyodorkan sebuah foto yang memperlihatkan Dr. Zhang sedang memeluk mesra wanita berambut pendek yang dicurigai adalah istrinya. Siyu pun menangis merasa dikhianati, lalu ia pun pergi. Ternyata selama ini daging manusia merupakan bahan baku utama dari masakan kari Nyonya Chu. Selama ini stok daging manusia didapatkan dari pria hidung belang yang dijebak oleh Sisi. Siu pun menunggu di luar. Tampak HP Dr. Zhang berbunyi dan terlihat foto wanita berambut pendek yang nampak seperti yang Nyonya Chu berikan. Ternyata wanita itu adalah adik Dr. Zhang. Maka Siu mengedor dan berteriak memohon untuk tak membunuh Dr. Zhang karena Dr. Zhang tidak seperti yang mereka kira. Di sisi lain, ternyata Kenny hanya pingsan dan akan menelepon polisi. Kenny yang belum sempat berbicara pun, handphonenya diambil oleh Siu. Polisi pun akhirnya tiba. Siu terpaksa mengorbankan keluarganya dan Dr. Zhang bisa diselamatkan. Meskipun Siu sendiri juga harus menjadi tahanan polisi. Lalu film flashback ke masa di mana Nyonya Chu, Sisi, Siu dan Si Mei tampak makan dan terlihat bahagia. Dan film pun berakhir. Itu tadi alur film Claypot Curry Killers. Sebenarnya saya sudah memperingatkan kalian untuk tidak sambil makan di awal, tapi saya sendiri malah makan sambil nonton filmnya. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan kepo dengan resep masakan restoran yang ramai. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.